serta beberapa pesawat tempur. Diketahui kemenahan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman.
Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas.
Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata.
Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengkurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Miroslav didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Miroslav didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengkurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Miroslav didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozelsk. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengkurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengkurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasukan Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu.
Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinat mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliano Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliano mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Miroslav didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer. Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev.
Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi pengurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson. Lubinets juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubinets mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik.
Pernyataan Rodion Miroslav didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya, mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya.
Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara 925.000 rupiah per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasokan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka suara. Ia mengatakan tujuan utama Ukraina adalah untuk mengganggu pasokan barang-barang vital Rusia. Barang-barang ini seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan ke wilayah-wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia, Kherson, dan Crimea. Tanya itu, Rusia juga menilai serangan Ukraina ini untuk mengganggu pasokan militer.
Rusia belakangan ini dikabarkan bersiap perang di Ukraina diperpanjang. Disebutkan saat ini Moskwa sedang melatih divisi militer baru di negara sekutunya, Belarus. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dibeberkan oleh seorang perwira tinggi militer Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov pada Kamis 15 Desember. Gromov menerangkan Istana Kremlin Rusia sedang menyusun rencana soal waktu konflik di Ukraina. Menurutnya, Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. Bahkan ia menyebutkan Rusia juga sedang melatih divisi militer baru di wilayah teritori Belarus. Kendati begitu, Gromov mengungkapkan operasi militer Rusia dari wilayah Belarus kemungkinan terjadinya kecil. Akan tetapi Gromov tak mengatakan sebenarnya apa tujuan Rusia membuat perang menjadi konflik bersenjata jangka panjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kremlin sangat membutuhkan kemenangan. Hal ini untuk mempertahankan keyakinan publik Rusia. Kabar tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat Ukraina. Pasalnya, Rusia belakangan ini mengalami serangkaian kekalahan di medan pertempuran, termasuk penarikan pasukan dari Kherson. Padahal wilayah itu sebelumnya telah diduduki selama beberapa bulan. Rusia kembali memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rusia tak segan untuk semakin meningkatkan perang. Selain itu, Amerika Serikat juga diancam akan menerima konsekuensinya. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, Ukraina telah mengajukan permintaan senjata itu kepada Amerika Serikat sejak lama. Namun, Amerika Serikat mengaku masih mempertimbangkan pengirimannya ke Kiev. Belakangan, seorang pejabat senior di Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Pentagon siap mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Menurutnya, senjata itu mampu melawan serangan Rusia yang saat ini menargetkan jaringan energi. Kabar soal rencana pengiriman rudal Patriot ini akhirnya didengar oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan jika senjata itu benar-benar sampai di Kiev, maka Amerika Serikat dianggap terlibat dalam perang. Menurut Zakharova, hal itu dapat memicu permusuhan yang semakin luas. Ia pun mengancam Amerika Serikat akan menerima konsekuensi buruk atas keputusannya itu. Investigator Ukraina menemukan sel anak-anak ditahan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Rusia. Hal itu disampaikan advokat hak asasi manusia Ukraina Rabu 14 Desember 2022. Sel tersebut berada di salah satu dari 4 pusat penyiksaan yang dioperasikan pasukan Rusia di Kherson. Dikutip dari Tribunnews.com, Komisaris Parlemen Ukraina Hak Asasi Manusia Dmytro Lubinets mengatakan sel anak-anak itu berada di kota selatan Ukraina yang berhasil direbut kembali bulan lalu. Kota selatan Ukraina itu bernama Kherson, di mana anak-anak ditahan dan diperlakukan tidak baik. Lubinets menjelaskan, kondisi ruangan sel anak-anak tersebut lebih buruk dari lokasi penggurungan yang diselidiki di daerah lainnya yang berhasil direbut kembali. Ia pun menambahkan telah menemukan 10 ruang penyiksaan di wilayah Kherson.
Lubina juga mengatakan ada 4 ruangan penyiksaan di Kherson, salah satunya sel tempat anak-anak ditahan. Pasukan Rusia hanya memberi air kepada anak-anak 2 hari sekali dan tikar tipis di lantai. Lubina mengatakan pasukan Rusia memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak dengan cara memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sebelumnya diketahui ada sekitar 12.000 anak Ukraina dibawa ke Rusia sejak invasi dimulai pada Februari, di mana 8.600 anak tersebut dibawa secara terpaksa oleh Rusia. Diketahui NATO gencar mengirim sejumlah senjata militer ke Ukraina sejak diinvasi Rusia. Namun saat ini Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut diprediksi akan menunda pengiriman bantuan untuk sementara. Pasalnya sejumlah besar anggota NATO tengah mengalami krisis senjata. Hal ini diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Lugansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Pernyataan Rodion Mirosnik didukung dengan pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Juliana Smith pada Selasa 13 Desember 2022. Juliana mengaku Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Salah satu negara besar yang kekurangan senjata yaitu Amerika Serikat. Namun ia yakin negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Terkait hal itu, Rodion menyebut AS ingin menggunakan pembicaraan damai sebagai tabir untuk mendapat jeda pembuatan senjata. Sementara ia menilai negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Pasalnya mereka masih terus memasok senjata untuk perang dengan Rusia.
Kabar mengejutkan datang dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merilis pemasangan misil antar benua yang memiliki kekuatan 12 kali lebih dahsyat dari bom atom di wilayah Kaluga pada Rabu 14 Desember. Hal ini sebagai respons tindakan Amerika Serikat yang berencana mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com, penempatan misil antar benua itu diumumkan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat akan bertindak di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan rencana mengirimkan senjata rudal Patriot ke Ukraina. Hal ini untuk meningkatkan pertahanan udara Kiev. Walaupun pengiriman senjata itu masih dalam wacana dan harus melewati sejumlah syarat, termasuk persetujuan yang panjang, salah satunya izin pengesahan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kendati begitu, langkah rencana Amerika Serikat itu memicu kekhawatiran Moskwa. Pemerintah Putin menganggap tindakan Amerika Serikat justru memperpanas situasi konflik antara negaranya dengan Ukraina. Hal ini mempertimbangkan rudal Patriot merupakan salah satu sistem udara yang paling canggih dan mematikan. Bahkan rudal itu mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat tempur. Diketahui Kemenhan Rusia merilis pasukan Moskow memasukkan rudal balistik jenis Yars ke dalam peluncur di kompleks militer Kozels. Lokasi itu tepatnya di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Rudal tersebut dimasukkan ke dalam peluncur dengan menggunakan unit pengangkutan dan pemuatan khusus. Proses itu diketahui memakan waktu beberapa jam. Hal ini karena ukuran rudal Yars lebih besar daripada rudal pada umumnya. Pendapatan minyak Rusia dikabarkan mengalami penurunan ke level terendah. Hal ini terjadi setelah negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G7 memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak ke Moskwa. Penurunan penjualan minyak Rusia ini dikonfirmasi oleh Badan Energi Internasional. Tercatat sepanjang November, penjualan minyak Rusia mengalami penurunan drastis hingga sampai level terendah. Badan Energi Internasional merilis penjualan minyak Rusia turun sekitar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 246 triliun rupiah. Hal tersebut berbanding terbalik di bulan-bulan sebelumnya. Diperkirakan penurunan itu akan terus terjadi hingga tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, total produksi minyak Rusia diproyeksikan turun 400.000 barel per hari menjadi 15,4 juta di tahun ini. Merosotnya pendapatan minyak Rusia ini dipengaruhi kebijakan Barat dengan memberlakukan sanksi pembatasan harga minyak pada 5 Desember. Negara-negara yang memberlakukan sanksi itu adalah negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Selain itu, 27 negara anggota Uni Eropa dan Australia kompak memberlakukan pembatasan minyak Rusia. Karena terkena sanksi ini, maka kargo minyak mentah Rusia dilarang beroperasi apabila menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar Amerika Serikat atau setara Rp925.000 per barel. Diketahui dengan penerapan sanksi ini dapat mengurangi pendapatan Rusia dari penjualan minyak. Selain itu mencegah lonjakan harga minyak global. Sebelumnya beberapa bulan terakhir harga minyak mentah telah tembus ke harga tertinggi sebagai dampak pengaruh invasi Rusia ke Ukraina.
Sebuah jembatan yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina hancur diserang rudal. Pihak Moskow mengklaim tindakan itu sebagai serangan sabotase yang didalangi oleh Kiev. Jembatan ini berada di Jalan Raya M14 di dekat kota Melitopol. Serangan yang terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 mengakibatkan merosotnya jembatan ke Kanal Molotsna lantaran 3 penyangganya diledakkan semalaman. Jembatan itu berdiri di sepanjang jalan penghubung penting antara depot pasukan di perbatasan barat Rusia dan garis depan dekat Kherson. Jembatan ini menjadi sangat penting setelah jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia juga diserang beberapa waktu lalu. Kiev belum mengklaim bertanggung jawab, tetapi partisan Ukraina diketahui beroperasi di dekat daerah tersebut. Rusia pun marah-marah menanggapi rentetan serangan itu. Namun sejumlah pihak menyalahkan Rusia lantaran kelalaiannya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa objek strategis bisa begitu saja dapat diserang. Seorang pejabat pro-Rusia, Vladimir Rogov, juga turut buka